Oke teman-teman, jumpa lagi bersama dengan saya Om Ben ya dalam acara Manyan Om Ben yang dibuat oleh komunitas PPC. Selamat hari Minggu, dan hari ini menyambung dari video sebelumnya, saya akan bahas request dari teman-teman sesuai dengan janji saya, di mana kita mengadakan voting dari grup para pencari cuan yang asli. Silakan kalian follow ya, ini grup yang asli di para pencari cuan. Hati-hati dengan grup palsu ya. Di mana saya membuat voting 30 saham dan teman-teman bisa vote di sana, dan teman-teman sudah memilih. Saya akan bahas 9 saham yang teman-teman pilih, seperti itu ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa PPC ini punya dua grup ya, ada yang palsu dan ada yang asli. Hati-hati, ini grup yang asli ya, para pencari cuan ya. Linknya adalah para pencari cuan dengan 8.000 member. Sedangkan yang palsu ini punya nama PPC para pencari cuan. Hati-hati teman-teman, ini yang palsu yang ini, yang asli yang ini ya. Bedanya adalah bahwa linknya adalah yang asli itu para pencari cuan saja, dan yang palsu itu para garis bawah pencari garis bawah cuan. Ini yang palsu, hati-hati sekali ya. Dimana yang online cuma sedikit ini membernya. Dan teman-teman harus hati-hati bahwa PPC itu tidak pernah memberikan aplikasi apa-apa untuk trading ya. Jadi hati-hati, ini aplikasi TeamViewer ini bisa remote akses HP kalian, bisa diakses dari penipu itu kalian. Jadi data-data kalian bisa diambil oleh penipu. Jadi sangat hati-hati sekali ya. Tidak ada install seperti ini ya. Saya jelaskan lagi. Dan dimana kita juga tidak pernah melakukan program investasi, ini adalah yang palsu. Dan grup yang palsu tidak bisa chatting ya. Dan mereka meng-add member sendiri supaya jauh lebih baik daripada PPC yang asli. Supaya apa? Supaya orang tertipu masuk ke dalam grup mereka. Jadi PPC asli dan akun Om Ben tidak pernah menawarkan investasi, tanam modal dan lain sebagainya, dan tidak pernah saya langsung menjapri member yang masuk ke dalam saya. Jadi kalau kalian join ke grup PPC, ada yang langsung chatting nawarin, pastikan itu dari PPC palsu. Jadi kalau kalian bertanya tentang membership, baru ada yang chatting seperti itu ya. Hati-hati sekali. Cara membedakannya paling gampang, rekening bank BCA kita hanya 1170984214, sedangkan yang palsu pakai rekening virtual dan lain sebagainya ya. Membernya kita bisa chatting dua arah, diskusi, dan kita edukasi saham. Sedangkan yang palsu, grupnya tertutup, nggak bisa chatting, dan mereka mengajak mopit atau trading bareng, seperti itu ya. Hati-hati sekali teman-teman ya. Oke, hari ini saya akan bahas ini, ijo-ijo seger sahamku ijo. IHSG mau kemana? Jadi saya akan bahas IHSG ini mau kemana sih sebenarnya, arah dari IHSG ini ya, kita akan bahas mau kemana ya. Oke, supaya jadi gambaran buat teman-teman di seminggu kedepannya ya. Sebelumnya jangan lupa kalian like, subscribe, dan nyalakan lonceng, dan share video di sini supaya teman-teman dapat diberkati dan dapat terbantu oleh video ini ya. Kita akan bahas IHSG dulu ya, IHSG. Sebentar, oke. Ya, kita akan bahas ya IHSG kita ya. Ya, IHSG kita ini sekarang sudah berada di posisi resist, teman-teman. Ini perlu teman-teman perhatikan ya, bahwa ini adalah resist ya. Kalau kita tarik ke belakang, ini ada gap, dan sekarang ada di posisi di resist gap-nya ya. Ada di resist gap di 5362 ya. Dan juga ada resist kuat dari Fibonacci ya, golden ratio 5417. Ini menjadi penentuan buat arah IHSG ke depannya ya. Ini benar-benar tepat berada di gap dan Fibonacci golden ratio ya. Jadi saya bilang bahwa IHSG ini masih berpotensi naik, tapi sekarang lagi melakukan konsolidasi untuk bagaimana dia bisa nutup gap ya. Memang target awalnya adalah dia tutup gap dulu ya, tutup gap sampai 5400-an, 5490-an ya. Kemudian akan terkoreksi, itu view dari saya. Jadi buat teman-teman hati-hati yang punya saham-saham yang terutama di area resist ya, seperti BBRI dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan beberapa saham yang menyangkut dengan IHSG ini ya. Jadi view saya buat IHSG sekarang berada di area resist dan sedang mencarikan penentuan arah ya, arahnya mau ke atas atau ke bawah. Tapi so far bahwa IHSG ini masih dalam tren yang sehat. Bahkan dia koreksi sampai 5100 pun, 5100-an pun masih dalam area yang sehat. Jadi menurut saya hati-hati sekali karena ini dipaksa naik ya teman-teman. IHSG ini sedang berada di dalam fase dipaksa naik seperti itu ya. Jadi sekarang di posisi resist. Jadi teman-teman yang punya saham, saran saya hati-hati ya. Oke, itu IHSG kita. Saya akan bahas juga untuk Dow Jones. Dow Jones juga sama. Dow Jones ini juga bergerak luar biasa naik ya. Dia break dari box sideways-nya ini dan sekarang berada di area yang baru ya, berada di area atas seperti itu ya. Prediksi saya untuk Dow Jones juga masih akan sideways ya, dalam range lebar ya. Menurut saya masih akan sideways di area 28.800-an sampai ke area ini 28.100-an. Jadi buat saya teman-teman mesti hati-hati ya.
buat Dow Jones ini. Kemudian saya akan bahas saham-saham yang teman-teman request ya. Saya akan bahas, saya sudah save di sini. Ya, ini terlihat hasil polling dari beberapa saham yang kemarin yang akan dibahas di YouTube adalah saham keras ya. Yang pertama ya, keras BBRI, MDKA, BBKP, IMAS, BBNI, Telkom, Tower, dan BMTR ya. Yang pertama saya akan bahas saham keras. Sesuai request teman-teman. Ya, saham keras ini sebenarnya sudah bagus sekali ya posisinya. Hari terakhir kemarin sudah kembali break dari boxnya ya. Setelah hari tanggal 25 gagal, kemudian dia terkonsolidasi lagi ya. Terlihat ini mantul dari golden ratio Fibonacci di 381 ya, dia mantul. Kemudian dia bergerak naik, breakout ya. Tapi masalahnya di sini tanggal 27 itu mulai banyak pom-pom dan lain sebagainya ya. Yang membuat, yang saya bilang buat teman-teman bahwa pasti akan membentuk jarum ya. Ini sama lagi ya, candlenya terlihat sama ya, 29 Juli dengan tanggal ini, dengan tanggal 28 Agustus ya. Ini 1 bulan yang lalu ya, 1 bulan yang lalu dipom-pom dan akhirnya hancur juga. Hari ini dipom-pom juga dan besok menjadi area penentuan lagi. Menurut saya keras, ini menyisakan banyak sangkuter di atas ini ya. Sangkuter di sini ya, kalau view saya keras bisa koreksi sehat sampai 382 lagi ya. Jadi keras ini sangat berpotensi untuk terkoreksi dalam karena ini tekanan jualnya sangat tinggi di sini ya. Tapi selama keras bisa memantul dari 381 ya, 382 dan kembali ke atas 398 ya, bertahan di atas 398, maka keras akan memiliki prospek yang lebih panjang lagi dan semoga tidak ada pom-pom lagi yang membuat keras semakin susah naik seperti itu ya. Buat teman-teman, saya harap tidak ada yang nyangkut di atas, dan teman-teman yang belum punya mau beli silahkan kalian bisa antri di area 390-an sampai 382 kalau dikasih seperti itu ya. Tapi kalau memang dia sentuh ke area 390-an dan langsung mantul ke atas, mungkin kalian bisa mulai cicil HK sebagian ya. Ingat, HK sebagian, cicil bertahap, area sehat sampai 382. Kalau dia turun dari 382, maka keras ini akan lebih susah konsolidasinya lagi. Amannya sih memang area beli 390 sampai 380 ya, seperti itu ya. Itu area amannya untuk keras. Jadi dekat-dekat ini aja, golden ratio aja itu paling aman ya. Seperti itu. Tapi kalau keras besok bisa sampai closingnya di atas box ini ya, di atas 398, maka potensi keras kedepannya akan lebih bagus lagi ya. Itu saham pertama, saham keras ya. Jadi saham kedua, saham BBRI. Nah, perlu diketahui, kembali saya jelaskan ya, saham BBRI. Saya akan bukakan di chart Stockbit juga, bahwa saham BBRI ini memiliki korelasi yang sangat ketat dengan IHSG kita ya. Terlihat ya, ini IHSG kita yang merah, ini chart dari BBRI ya, terlihat mirip chartnya ya. Dan ini juga yang tadi saya bilang bahwa IHSG itu sekarang berada di area resist seperti itu. Dan BBRI juga sama, BBRI ini sekarang juga berada di area resist pentingnya ya. Saya selalu jelaskan pada teman-teman PWC juga yang member, di mana resist pentingnya BBRI ini di 3670 ya. 3670 ini jadi titik yang sangat penting penentuan. Kalau dia sampai jebol ya, jebol dari 3670 ya, dan turun di bawah 3640, maka dia akan berpotensi melakukan konsolidasi di area bawah seperti itu ya. Jadi buat teman-teman yang beli di pucuk ini harus hati-hati sekali. Kalau kalian sangkut di 3800, 3670 jadi penentuan buat kalian ya. Kalau jebol di 3640 juga kalian cut loss saja menurut saya ya. Kecuali kalian memang punya porsi yang panjang dan kalian siap untuk invest ya, seperti itu ya, untuk invest. Karena menurut saya koreksi sehatnya bisa sampai 3.400-an ya. Jadi buat saya BBRI koreksi sehatnya bisa sampai 3.400-an seperti itu ya. Jadi selama dia masih di area ini di atas 3.350 masih menjadi koreksi sehat seperti itu untuk BBRI ya. Jadi buat teman-teman hati-hati kalau yang sanggup di area atas dari BBRI, karena ini benar-benar posisi resist sekarang ini. Akan lebih sangat bagus lagi kalau BBRI kuat dari posisi ini ya 3670. Tapi menurut saya bakal alot di area sini ya. Bakal alot karena ini adalah titik pentingnya dari BBRI. Semoga BBRI kuat aja. Saham ketiga, MDKA. MDKA ini dalam posisi yang sangat kritis menurut saya, di mana titik pentingnya, support penting adalah 1690 ya. Ini support pentingnya. Ini terlihat sekali bahwa chart ini hampir membentuk
head and shoulder ya, ini bahu pertama, ini kepala, dan ini bahu kedua. Ini bahu kiri, bahu kanan ya. Jadi terlihat nih head and shoulder seperti ini. Ya, terlihat ini bahu sebelah kiri, ini kepalanya, ini bahu sebelah kanan ya. Makanya namanya pattern head and shoulder seperti itu. Sedangkan titik pentingnya adalah di 1690. Kalau jebol 1690-nya, dia akan berpotensi turun sampai 1400-an ya. Sampai area sini ya, 1400 1500-an. Jadi hati-hati buat teman-teman yang punya MDKA. Pesan saya hati-hati ya. Kalian harus pantau harga emasnya. Saya akan bukan chartnya emas juga. Bentar, agak lemot ini. Ya, ini chart dari emas ya, emas berjangka. Ya, chart dari emas memang terlihat masih ini ya, masih uptrend ya, dia masih uptrend, dia mantul dari titik uptrendnya, tapi hati-hati sekali kalau dia terkoreksi lagi dan cukup dalam maka akan jebol dari uptrend line-nya. Kalau emas sampai jebol dari uptrend line maka MDKA sangat berbahaya sekali ya. Jadi MDKA pesan saya harus hati-hati, 1690 menjadi titik penting buat MDKA. Saham berikutnya adalah BBKP ya, ini BBKP jadi saham apa ya? Saham trending topik juga ini ya. Saham BBKP ya, terlihat saham BBKP ini memang naik kenceng ya, naik kenceng. Kemudian sempat membentuk pondasi di 254, dia naik lagi ke atas ya, ini sampai ke 312. Saya akan buat garis di sini. Ya, 312 ya. Dan dia kemarin sempat turun tapi tertahan di area support ya, support pentingnya di 270. Sama seperti BBRI bahwa BBKP ini titik penting di 270 ya. Ini jadi area penting 270 sampai 254. Jadi selama BBKP masih di atas 270 dan 254, maka BBKP masih berpotensi melanjutkan kenaikan, tapi harus sideways dulu prosesnya ya. Mengalami proses yang panjang untuk sideways. Saran saya buat teman-teman yang belum punya, bisa mulai cari entry di area ini aja. Ini paling aman. Kalau kalian beli di atas ini, boleh sih beli tapi HK sedikit aja ya. Jadi mungkin titik plot aja dulu, karena menurut saya bahaya sekali. Atau kalau kalian mau beli sekalian ketika dia breakout dari 312. Jadi kalau memang sudah breakout dari 312, bolehlah ya mulai beli. Itu untuk BBKP ya. Kemudian saham berikutnya saham IMAS. Saham IMAS itu mulai masuk area entry buy saya kemarin ya di 795 ya, di 800-an. Jadi saya memang kemarin sudah cicil beli IMAS itu ya di area sini. Dan ini jadi titik pentingnya, kalau dia bisa bertahan di atas 830, maka IMAS akan melanjutkan kenaikan ya. Kalau belum punya, mungkin bisa cicil di 830 dan antri sampai area kuning ini ya. Kalau di bawah 780, saya rasa better kalian cut loss dulu aja, karena memang IMAS ini cukup tricky sahamnya, permainannya ya. Potensi masih besar, tapi memang kalian harus mencari entry yang tepat ya untuk IMAS. Jadi IMAS menurut saya cicil beli di 830 sedikit aja, kalian bisa ini 780 jadi patokan untuk support teramannya ya. Jadi ingat pembeliannya saat dia terkoreksi, bukan saat dia naik ya. Itu untuk saham IMAS. Saham berikutnya saham BBNI. Saham BBNI ya, saham BBNI ini sama ya. Ini sudah berada di area resist ya. Dia akan berpotensi menguji 5150 ya. Buat teman-teman sih kalau belum punya, menurut saya sih lebih prefer nunggu di area ini ya, 4.900-an ya, daripada harus ngejar di sini. Kalau memang mau cicil sebagian di 5150 sih silahkan, tapi ingat penurunannya bisa sampai di area 4.800-an ya, menurut saya pribadi sampai area ini. Jadi teman-teman harus cicil ya, cicil bertahap seperti itu. Itu untuk BBNI. Kemudian saham Telkom, ini saham sejuta umat juga. Saham Telkom ini hati-hati, saham Telkom ini downtrend parah ya. Terlihat dia belum bisa tembus dari area downtrendnya ini ya. Berhasil naik kemudian turun lagi, berusaha naik turun lagi ya. Dan sekarang berada di area downtrend, dan lebih parah lagi dia berada di tidak kuat di area resist Fibo-nya di 2990-an atau 3000 ya. Ini resist penting sekali ya. Jadi kalau Telkom belum bisa naik ke atas garis ini, saya menghindari Telkom dulu ya. Saya baru tertarik ketika Telkom di atas 3000. Dan yang lebih penting lagi bahwa teman-teman perlu tahu bahwa Telkom itu asingnya itu jualan sangat masif sekali, dan kemarin masih melakukan penjualan yang dalam jumlah yang sangat besar ya. Ini terlihat bahwa Telkom ini dari bulan Juni ya sampai sekarang penjualannya besar sekali asing ya. Saya tidak terlalu suka
bahwa saham yang blue chip ya, apalagi saham penggerak IHSG juga Telkom itu, tapi masih dibuang asing. Jadi saya kalau belum punya, kalian hindari saham Telkom ini ya. Saham Telkom ini lebih baik kalian hindari saja. Kalau belum punya, kalau memang sudah punya, kalau kalian tidak mau jadi auto investor atau sangkut ya, kalian bisa perhatikan titik ini 2880 jadi titik pentingnya ya antara 28 sampai 2880 sampai 2850 ya. Kalau ini jebol maka dia akan berpotensi untuk turun menguji area bawah ini ya. Ini terbentuk triangle seperti itu ya. Kalau dia bisa jebol ke atas ya, mantul turun ke sini lalu mantul, itu bagus sekali, tapi kalau turun akan sangat parah sekali. Tapi saya melihat bahwa selama asing masih berjualan, saya tidak akan terlalu suka dengan saham Telkom ya, seperti itu. Jadi sementara saya menghindari dulu saham Telkom. Kemudian saham Tower ya, saham Tower ini juga sempat jadi trending. Saham Tower terlihat memang saham Tower ini masih belum kuat di atas 1050 ya, ini di area resistnya 1050 ya. Ini sudah saya buatkan garis dari awal. Ini sempat buangan di sini ya, buangan gede waktu itu, di mana asing tiba-tiba keluar masif ya, dan sampai sekarang memang masih belum ada pembalikan arah seperti itu ya. Dengan titik pentingnya support pentingnya di 1015 ini ya. Saya buat garis satu di sini biar terlihat ya. Ya, di 1015 di titik penting. Kalau dia jebol dari 1015, dia akan menguji area sini. Saya pribadi kalau memang mau beli saham Tower, saya akan menunggu di area 988 sampai 971 ini ya. Saya akan mulai cicil di area sini saja menurut saya, karena ini area pentingnya ya, seperti itu. Jadi ini saya buatkan garis satu lagi ya. Kalau memang mau beli saham Tower, saya pribadi sih saya melihat area sini lebih aman untuk beli ya. Kalau kalian memang buru-buru ingin beli ya silahkan cicil, tapi resikonya cukup besar ya, karena ini terlihat ini candle bearish ya ini ya. Ini kalau orang bilang outside bar mungkin ya ini. Jadi ini candle yang sangat berbahaya sekali buat besok perdagangan hari Senin seperti itu ya. Saya pribadi sih saya belum minat sebelum dia menyentuh area beli di sini ya, di area kuning ini. Itu untuk saham Tower. Buat teman-teman yang sudah punya, hati-hati, perhatikan resikonya ya. Kalau kalian mau invest, atur nafas. Kalau memang ketinggian bisa jual separuh dulu untuk serok di area bawah ya. Kemudian saham terakhir yang dibahas adalah saham BMTR. Saham BMTR ya, saham BMTR ini cukup menarik karena ada Lokeng Hong, tapi menurut saya area belinya memang masih di sini. Ini ada gapnya ya. Jadi kalau teman-teman mau beli bisa mulai nyicil di area gap ini ya. Kalau dia jebol dari gapnya, maka tentu saja golden ratio menjadi support yang sangat penting sekali di 266. Saya pribadi untuk BMTR saya belum terlalu tertarik ketika dia belum melakukan konsolidasi yang cukup baik ya. Apalagi saham ini juga terlalu banyak dipom-pom oleh beberapa grup ya. Jadi saham BMTR biar cooling down dulu saya melihat, dan area kuning ini menjadi cicilan pertama dan cicilan kedua dari area sini ya. Jadi ini dua area beli dari untuk BMTR ya, seperti itu. Nah, saya kasih bonus teman-teman bahwa ada hal yang menarik, bahwa minggu depan itu ini kemarin keluar berita ya, ini keluar berita tanggal 23 Agustus, harga batubara nyungsep-nyungsepnya. Saya langsung buatkan ini news buat teman-teman yang ada di grup umum ya. Saya buatkan berita negatif dari batubara, jadi peluang buat kita untuk mulai koleksi saham-saham batubara atau swing mode. Artinya apa? Kita mulai koleksi, dan saham pertama yang saya rekomend adalah Doit, kemudian Indi, Adro ya, dan 3 saham itu aja ya, Indi, Doit, dan Adro. Saya hari ini akan bahas satu saham aja, yaitu saham Adro buat teman-teman ya. Saham Adro ini menarik sekali ya, karena saya sebenarnya menunggu di area beli sini, tapi ternyata tidak dikasih. Ini terlihat ini tidak dikasih oleh bandarnya, 1100 langsung naik ke atas ya. Jadi ini sekarang lagi menguji area penting di 1160. Selama ini saham ini bisa jebol dari 1160 ya, ini teman-teman bisa entry ya. Terlihat bahwa ini berusaha jebol pertama, tapi tidak kuat ya, turun, dia mantul dari support lagi, naik lagi ke resist, tidak kuat, support lagi ya. Dan kali ini dia berusaha lagi untuk membentuk candle naik ya. Kalau teman-teman bilang nih seperti apa ya, cup and handle ya mungkin ya, atau scallop seperti itu. Tapi buat saya istilah tidak penting.
kalau tidak bisa saya dapat dari area atas ini ya saya mungkin akan melakukan cicilan beli di area setelah dia break dari 1165 seperti itu ya. Itu untuk saham Adro. Saham kedua yang menarik buat saya adalah saham SMA. SMA ini terlihat memantul dari Fibo pentingnya di ini ya, golden ratio 1235. Kalau SMA ini bisa bertahan di area atas dari 100.250 ya, maka SMA menjadi saham yang menarik untuk dipantau buat teman-teman ya. Saya pribadi saya sudah mulai mengkoleksi saham ini sejak saham ini berada di area Fibonacci ini ya. Jadi secara ke depan memang masih uptrend, masih sangat bagus sekali, teman-teman bisa pantau. Kemudian saham ketiga, saham kasih saham CTRA ya. Ini saham yang penting ya, saham yang bagus sekali. Terlihat memang belum dikasih koreksi buat teman-teman. Saya pribadi PPC sudah rekom di area ini ketika dia break ya. Ini break dari area downtrend lainnya, dia break ke atas. Kita rekom di area ini, banyak yang teman-teman ada antri di 695, 7 sampai 705 dapat ya. Artinya teman-teman dan saya pribadi sudah profit sekitar 10% untuk saham ini. Dan saya lagi menantikan dia pullback ke area ini ya. Ke area ini. Nah, kalau dia masuk ke area ini, saya akan melakukan average up ya. Dengan ini ada resist kuat ya di area 810 ini. Ya. Ada resist di sini. Jadi saya tidak akan beli dulu di area sini karena cukup bahaya. Saya akan nunggu pullback atau memang kalau dia sudah bermain-main di area 810 ke atas baru saya melakukan average up seperti itu ya. Oke. Hari itu hari yang panjang hari ini ya. Saya buat 2 video. Semoga berguna buat teman-teman. Saya harap teman-teman bisa memahami ya apa yang saya sampaikan, dan di sini juga jangan lupa join ke PPC yang asli ya. Di para pencari cuan ini ada channel YouTube-nya ini. Sekalian saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain ya. Dan juga gabung ke para pencari cuan yang asli ya. Di ini ya, para pencari cuan yang asli seperti itu. Dan buat teman-teman yang mau join ke paket membership kita, silahkan baca di sini. Hati-hati ini penipuannya ya, hati-hati sekali ya teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan bahwa paling gampang untuk kalian bisa tidak tertipu adalah dengan lihat ini. Ya, ini paling gampang sekali bahwa PPC yang asli rekeningnya hanya ini. Jadi kalau kalian ada yang nawari tapi rekeningnya bukan 1170984214 maka pasti PPC palsu ya. Oke, sekian hari ini. Semoga 2 video yang saya buat ini berguna buat teman-teman. Semoga membantu untuk teman-teman menganalisa menjalani market di hari ke depan ya. Selamat hari Minggu, salam cuan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di video-video mendatang ya.